Di ruang keamanan Korea, ada orang yang sangat kejam seperti ini. Parkir sementara. Dia sangat jarang berbicara. Tapi anggota geng sangat takut padanya. Ada yang bilang dia adalah orang yang menginginkan uang tanpa mempedulikan nyawa. Karena dia melakukan 4 pekerjaan sendirian. Di siang hari, dia bekerja keras mengantarkan air. Jika majikan kurang memberi 2 yuan, dia akan mempermasalahkannya. Namun di malam hari, dia ikut serta dalam pertandingan tinju bawah tanah yang mempertaruhkan nyawa. Sulit untuk menghasilkan uang. 1 pukulan, 1 lawan yang sulit 1 tangan. Selama 5 minggu berturut-turut, dia mempertahankan gelar juara tinju. Hingga larut malam, dia menjadi petugas keamanan di tempat parkir. Mengangguk dan membungkuk adalah hal yang biasa. Kadang-kadang, dia juga menerima beberapa pekerjaan untuk menagih utang. Namun, dia tidak pernah melukai nyawa orang yang berutang. Karena dia menghasilkan uang hanya untuk menebus kesalahan yang dibuatnya di masa muda. Zemin dulunya adalah seorang petinju yang hebat. Setelah pensiun, dia tersesat dan menjadi preman. Dalam suatu proses penagihan, debitur terdesak hingga tidak punya jalan keluar. Memilih untuk membakar diri sendiri. Dan Zemin dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun. Setelah keluar dari penjara, dia memperbaiki diri. Tidak hanya sering mengunjungi korban yang membakar diri tahun lalu, tetapi juga secara sukarela menanggung biaya pengobatan. Awalnya dia mengira hidupnya akan terbuang dalam kebosanan. Namun dia tidak menyangka seorang gadis buta akan masuk ke dalam hidupnya. Suatu malam yang larut, dia duduk di ruang keamanan menonton pertandingan tinju. Tiba-tiba seorang gadis duduk di sampingnya. Dengan akrab, dia meletakkan camilan di tangannya. Zemin melihat gadis itu dengan wajah terkejut. "Siapa kamu? Di mana pamannya?" Pihak lawan baru menyadari. Petugas yang sebelumnya menemaninya menonton TV sudah diganti. Dia dengan malu mengambil kembali camilannya. Dia melarikan diri dari ruang keamanan dengan canggung. Namun di luar sedang hujan. Dia juga tidak membawa payung. Zemin kemudian mengajaknya ke ruang keamanan untuk menonton TV. Dalam obrolan santai, Zemin mengetahui bahwa gadis itu bernama Jinghua. Dia adalah customer service dari perusahaan telekomunikasi di atas. Setiap hari tidak hanya harus menghadapi makian dari pelanggan. Dia juga harus menghadapi gangguan terus-menerus dari atasannya. Namun dia hanya bisa menahan diri dan diam. Karena mencari pekerjaan bagi orang buta tidaklah mudah. Jadi setelah pulang kerja, pergi ke ruang keamanan untuk menonton TV. Menjadi waktu terbahagia dalam sehari. Zemin secara tidak sengaja menemukan. Meskipun Tuhan telah mengambil cahaya Jinghua, namun juga memberinya senyuman yang menyembuhkan jiwa. Zemin merasakan perasaan berdebar untuk pertama kalinya. Untuk berterima kasih atas kebaikan Zemin, Jinghua memberinya gulungan rumput laut yang dibuatnya sendiri. Pertama kali makan bekal yang dibuat oleh seorang gadis. Perasaan bahagia yang tak terlukiskan mengalir dalam hati. Lagi pula, dia telah lajang selama 30 tahun karena kemampuannya. Selama bertahun-tahun, hanya kura-kura kecil yang menemaninya. Sejak saat itu, Jinghua setiap hari pergi ke ruang keamanan untuk menonton TV. Zemin juga perlahan-lahan jatuh cinta pada Jinghua. Namun dia selalu tidak berani mengungkapkan perasaannya. Dia merasa dirinya tidak layak untuk gadis baik seperti Jinghua. Hingga hari itu, Jinghua terjatuh secara tidak sengaja saat pulang setelah menonton televisi. Zemin berlari cepat menghampirinya. Dia membawanya ke rumah sakit untuk membalut lukanya. Lalu dia menawarkan untuk mengantarnya pulang. Jinghua dengan senyum nakal meminta agar dia tidak menyesal. Zemin berjongkok dan membiarkan Jinghua